Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok NU ingin menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak. Slide pertama di sini. Di sini ada rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Berikutnya, nah di sini ada sejarah. Istilah software engineering pertama kali digunakan pada akhir tahun 1950-an dan sekitar awal 1960-an. Pada tahun 1968, NATO menyelenggarakan konferensi tentang software engineering di Jerman dan kemudian dilanjutkan pada tahun 1969. Meski pengguna kata software yang engineering masukkan, konferensi tersebut menimbulkan debat tajam tentang aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Banyak pihak yang menganggap konferensi tersebutlah yang menjadi awal tumbuhnya proses rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, karakteristik perangkat lunak. Yang pertama adalah maintainability, dapat dirawat. Perangkat lunak harus dapat memenuhi perubahan kebutuhan. Dependability, perangkat lunak harus dapat dipercaya. Ketiga, efisien. Perangkat lunak harus efisien dalam penggunaan resource. Yang keempat, usability, perangkat lunak harus dapat digunakan sesuai dengan yang direncanakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang rekayasa perangkat lunak. Oke, di sini ada tujuan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. Yang kedua, menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal dan tepat waktu. Yang ketiga, menciptakan produk yang tepat guna dalam bidang teknologi. Yang keempat, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Nah, di sini ada beberapa aplikasi perangkat lunak. Ada berbagai macam jenis perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, pengolah kata. Ada Abi Word, Apple iWork, PEX, Corel, WordPerfect, Google Docs, dan Microsoft Word. Kemudian ada perangkat lunak multimedia, ada Adobe Photoshop, Inkscape, MediaMonkey, Picasa, VLC Media Player, Windows Media Player, dan Windows Movie Maker. Terus ada perangkat lunak pendidikan, ada Delta Drawing, Gcompress, Judul Jumpstart, KitPix, Midplay, dan TuxPaint. Dan ada perangkat lunak grafik, ada Adobe Photoshop, Autodesk Maya, Blender, Carrara, Corel Draw, GIMP, Cara, dan PaintShop Pro. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, perangkat lunak sini ada dua tipe produk perangkat lunak. Yang pertama, produk generik, sistem standalone standar yang diproduksi oleh organisasi pengembang dan dijual ke pasar terbuka ke siapapun yang membelinya. Biasa disebut software string wrapper. Contoh pengolah kata, word processor. 2. Produk pesanan, sistem yang dipesan oleh pelanggan tertentu dikembangkan khusus bagi pelanggan oleh kontraktor perangkat lunak. Contoh, sistem untuk mendukung proses bisnis tertentu dan sistem kontrol lalu lintas udara. Proses perangkat lunak. Di sini ada 4. Yang pertama, pengembang perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi harus diproduksi. Yang kedua, evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, spesifikasi perangkat lunak. Fungsional perangkat lunak dan batasan kemampuan operasinya harus didefinisikan. Validasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus divalidasi untuk menjamin bahwa perangkat lunak harus melakukan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang terakhir, biaya rekayasa perangkat lunak. Umumnya sekitar 60% untuk biaya pengembangan atau development dan 40% biaya pengujian testing. Distribusi biaya yang tepat selama proses perangkat lunak tergantung pada proses yang digunakan dan jenis perangkat lunak yang dikembangkan. Oke, sekian video dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.